Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Cerita BBG. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lampau, menapaki jejak sejarah salah satu kompleks candi terindah di Indonesia. Mari kita ungkap bersama misteri dan keagungan di balik sejarah pembangunan Candi Gedong Songo di Semarang. Pernahkah kalian membayangkan berdiri di puncak gunung, dikelilingi kabut tipis, sambil memandang bangunan-bangunan batu kuno yang megah? Itulah suasana magis yang ditawarkan Candi Gedong Songo. Terletak di lereng Gunung Ungaran yang sejuk, kompleks ini bukanlah candi tunggal, melainkan 9 kelompok bangunan suci yang tersebar di perbukitan. Nama Gedong Songo sendiri berasal dari bahasa Jawa, gedong yang berarti bangunan, dan songo yang berarti 9. Kisah pembangunan candi ini membawa kita kembali ke era Wangsa Syailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno, sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Ini adalah periode emas dalam sejarah peradaban Jawa, di mana seni, arsitektur, dan spiritualitas Hindu-Buddha mencapai puncaknya. Candi Gedong Songo adalah bukti nyata dari kehebatan mereka. Berbeda dengan Candi Borobudur atau Prambanan yang dibangun di dataran rendah, pemilihan lokasi Gedong Songo di ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut bukanlah tanpa alasan. Bagi masyarakat Hindu kuno, gunung adalah tempat yang suci, tempat bersemayamnya para dewa, khususnya Dewa Siwa. Membangun candi di sini adalah cara untuk lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, sebuah jembatan antara dunia manusia dan dunia ilahi. Proses pembangunannya sendiri merupakan sebuah mahakarya logistik dan teknik yang luar biasa. Bayangkan, para pekerja harus memotong, membentuk, dan mengangkut balok-balok batu andesit yang berat dari lembah ke puncak bukit. Mereka melakukannya tanpa bantuan teknologi modern, hanya dengan kekuatan otot, kecerdasan, dan semangat gotong royong yang luar biasa. Setiap batu dipahat dengan presisi tinggi, membentuk dinding, atap, dan arca-arca dewa yang indah. Candi-candi di kompleks Gedong Songo ini didedikasikan untuk pemujaan Trimurti, 3 dewa utama dalam ajaran Hindu: Brahma Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Penghancur. Ini terlihat dari arca-arca dan relief yang ditemukan di setiap candi. Candi Gedongi, misalnya, yang kita temui pertama kali, memiliki lingga dan yoni yang jelas merupakan simbol pemujaan untuk Dewa Siwa dan manifestasi kesuburan. Saat kita berjalan dari Candi Gedongi menuju candi-candi berikutnya, kita seolah sedang melakukan sebuah ziarah spiritual. Jalur setapak yang menanjak dan menurun menghubungkan satu kelompok candi dengan yang lainnya. Setiap pemberhentian memberikan pemandangan yang berbeda dan semakin spektakuler. Ini dirancang agar para peziarah pada masa itu bisa merenung dan menyucikan diri dalam perjalanan mereka menuju puncak. Di antara Candi Gedong ketiga dan 4 ada sebuah fenomena alam yang menambah keunikan tempat ini, sumber air panas belerang. Keberadaan sumber air panas ini kemungkinan besar juga dianggap sakral. Air belerang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan dan pemurnian, sehingga menjadi bagian penting dari ritual keagamaan yang dilakukan di kompleks candi ini. Para peziarah mungkin menggunakan air ini untuk membersihkan diri sebelum melanjutkan ibadah mereka di candi yang lebih tinggi. Penemuan pertama kali kompleks candi ini di era modern dilakukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun ke-1804. Saat itu, candi-candi ini ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak utuh, tertimbun tanah dan ditumbuhi semak belukar selama berabad-abad. Raffles hanya mencatat keberadaan 7 kelompok bangunan, sehingga awalnya dikenal sebagai Gedong Pitu. Barulah pada penelitian selanjutnya oleh arkeolog Belanda seperti Van Stijn-Kelenvels pada awal abad ke-20, ditemukan 2 kelompok candi lainnya, sehingga jumlahnya menjadi 9 dan namanya pun diubah menjadi Gedong Songo. Sejak saat itu, upaya pemugaran atau restorasi mulai dilakukan secara bertahap untuk mengembalikan keindahan dan kemegahan candi-candi ini. Setiap candi di Gedong Songo memiliki karakteristiknya sendiri. Ada candi yang berdiri tunggal, ada pula yang merupakan sebuah kelompok kecil terdiri dari candi utama dan candi perwara atau pendamping. Arsitekturnya menunjukkan gaya khas Jawa Tengah kuno, dengan atap bertingkat yang melambangkan Gunung Suci Mahameru. Relief-reliefnya, meskipun sederhana, menceritakan kisah-kisah epik dan mitologi Hindu yang penuh makna. Misalnya, di beberapa dinding candi, kita bisa menemukan hiasan Kala Makara di atas pintu masuk.
Kala adalah kepala raksasa yang menyeramkan, simbol waktu yang melahap segalanya, sementara Makara adalah makhluk mitologis berbentuk monster air. Kombinasi keduanya berfungsi sebagai penolak bala, menjaga kesucian area di dalam candi dari pengaruh jahat. Candi Gedong Songo tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Kompleks ini juga diyakini sebagai pusat pendidikan keagamaan atau pertapaan bagi para pendeta dan biksu pada masanya. Lokasinya yang terpencil dan tenang sangat ideal untuk kegiatan meditasi, kontemplasi, dan memperdalam ajaran spiritual. Mereka hidup menyatu dengan alam, mencari pencerahan di tengah keheningan pegunungan. Seiring berjalannya waktu dan pergeseran pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, serta masuknya pengaruh Islam, kompleks Candi Gedong Songo perlahan mulai ditinggalkan dan terlupakan. Alam kemudian mengambil alih, menutupi bangunan-bangunan suci ini dengan lapisan tanah dan vegetasi selama ratusan tahun, hingga akhirnya ditemukan kembali. Hari ini, Candi Gedong Songo telah menjadi warisan budaya yang tak ternilai harganya. Ia bukan sekadar tumpukan batu tua, tetapi sebuah jendela untuk melihat kehebatan peradaban leluhur kita. Ia adalah bukti kemampuan mereka dalam harmoni antara seni, teknologi, dan spiritualitas. Setiap ukiran batu menyimpan cerita, setiap sudut candi memancarkan energi kedamaian. Berdiri di puncak Candi Gedong Fe, candi tertinggi dalam kompleks ini, sambil memandang lembah yang terhampar luas di bawahnya, kita bisa merasakan energi spiritual yang sama seperti yang dirasakan oleh para peziarah ribuan tahun yang lalu. Hembusan angin pegunungan seolah membisikkan kisah-kisah masa lalu, tentang raja-raja bijaksana, para arsitek jenius, dan para pemahat yang berdedikasi. Candi Gedong Songo adalah pengingat abadi bahwa bangsa kita memiliki sejarah yang agung. Merawat dan melestarikan warisan seperti ini adalah tugas kita bersama, agar generasi mendatang juga dapat belajar dan terinspirasi dari kearifan masa lalu. Demikianlah perjalanan kita menelusuri sejarah pembangunan Candi Gedong Songo, sebuah mahakarya yang lahir dari keyakinan, kerja keras, dan kecintaan pada seni. Semoga cerita ini menambah wawasan dan rasa bangga kita terhadap kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe kanal Cerita BBG agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah dan budaya menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.